Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Vika tersenyum hangat lalu mengecup bibir suaminya sekilas. "Terima kasih sayang, aku sebenarnya takut jika nanti hamil dan kamu tahu sendiri jika aku masih sekolah. Dan maaf jika membuatmu kecewa," jelas Vika, dan membuat Emma mengerti jika istrinya ternyata punya alasan tersendiri. "Tidak sayang, aku tidak kecewa. Nanti kita ke dokter kandungan untuk konsultasi," usul Emma dan diangguki Vika. "Tapi kalau makan bibir kamu boleh kan?" tanya Emma tersenyum mesum sembari menggigit bibir bawahnya, membuat Vika semakin kelojotan. "Ih, pakai tanya, biasanya juga langsung nyosor kayak soang," cibir Vika dan membuat Emma tergelak. "Habisnya bibir kamu bikin candu banget sih," balas Emma masih menyisakan tawanya, sedangkan Vika hanya mencebikkan bibirnya kesal. Emma menghentikan tawanya, kemudian ia mulai menundukkan kepalanya dan mengecup bibir manis yang sudah jadi candunya itu. "Cup!" Emma mengecup bibir itu dengan kelembutan dan penuh cinta. Vika memejamkan mata dan menyambut baik saat suaminya mulai menciumnya. "I love you," bisik Emma tepat di depan bibir manis itu, dan ia menatap sayu istrinya menandakan jika dirinya saat ini sangat bergairah. "I love you tuh," lirih Vika. Kemudian ia menarik tengkuk Emma dan mencium bibir suaminya. Siang itu, di dalam kamar hotel mewah, sepasang pengantin baru yang tengah dimabuk cinta itu sedang bercumbu mesra tanpa melakukan hal yang lebih. Setelah selesai melakukan aktivitas yang membuat kepalanya pusing kepala atas bawah, Emma segera berjalan menuju kamar mandi untuk menenangkan si elang yang sedang mengamuk. "Sayang, mau kemana?" tanya Vika saat melihat suaminya beranjak dari tempat tidur. "Mau pipis, mau ikut," goda Emma, membuat Vika bergidik ngeri, sedangkan Emma sudah tergelak saat melihat ekspresi wajah istrinya. Emma keluar dari dalam kamar mandi setelah hampir setengah jam berada di sana. Leganya, batin Emma. Kemudian ia melangkahkan kakinya menuju tempat tidur di mana istrinya sudah terlelap di sana. "Kamu enak tidur setelah membuat aku tersiksa," gumam Emma sembari menatap wajah cantik istrinya yang sudah terlelap itu. Kemudian Emma merebahkan diri di samping Vika dan memeluk erat tubuh ramping itu sembari mencium pipi Vika dengan gemas. "Kenapa aku jadi tergila-gila denganmu ya?" gumam Emma lagi. Kemudian ia mulai memejamkan matanya karena ia juga sudah sangat ngantuk dan juga lelah. Di sisi lain, Bondan dan Rima tengah minum kopi bersama di kafe yang ada di hotel tersebut. "Kira-kira mereka berhasil mencetak gol nggak ya?" tanya Rima kepada Bondan. "Gak tahu," jawab Bondan cuek lalu menyesap kopinya lagi. Ya ampun, kamu itu mau cucu nggak sih?" kesal Rima saat mendengar jawaban Bondan yang begitu cuek. "Ya maulah, tapi tidak sekarang karena Vika masih sekolah," jawab Bondan lagi, membuat Rima berdecak kesal. "Tapi aku maunya secepatnya karena usiaku juga sudah tua," ucap Rima kesal. "Sadar diri juga kalau kamu sudah tua," cibir Bondan, membuat Rima memukul pundak pria itu dengan keras. "Kamu juga sudah tua," kesal Rima. "Aku masih muda, baru 45 tahun. Lah kamu?" ucap Bondan terkekeh saat melihat wanita cantik yang duduk di sampingnya itu cemberut kesal. "Umur boleh tua, tapi wajah harus awet muda. Lihat wajahku dengan baik, aku masih cantik bukan? Masih seperti anak gadis yang usia 20 tahun. Bondan memperhatikan wajah cantik itu dengan intens dan cukup lama. Namun tiba-tiba Bondan tergelak keras hingga membuat para pengunjung kafe menatapnya sekilas, dan tentu saja hal itu membuat Rima keheranan.
Cantik sih, tapi sayang. Kenapa? Potong Rima. Tidak, bukan apa-apa. Hih, katakan, desak Rima. Sayangnya ada belek di matamu, bisik Bondan membuat Rima ternganga. Kemudian Rima mengambil kaca kecil dari dalam tasnya. Mana tidak ada belek kok, ucap Rima saat sudah melihat wajahnya di cermin kecil itu. Kemudian Rima menoleh ke arah Bondan, tapi ternyata pria itu sudah tidak ada di sampingnya. Dasar bonbon sialan, umpat Rima kesal. Setelah pernikahan sederhananya yang dilangsungkan di hotel mewahnya, Emma dan Vika menginap di hotel itu untuk semalam tanpa melakukan adegan malam pertama yang biasa dilakukan oleh pengantin baru pada umumnya. Mereka hanya bercumbu mesra dan yang tersiksa di sini adalah Emma karena ia harus menahan hasratnya yang sudah membara dan ia juga harus bolak-balik ke kamar mandi untuk menenangkan si elang yang sudah akan mengepakkan sayapnya. Sepertinya malam-malam berikutnya Emma akan tersiksa seperti ini. Tapi mau bagaimana lagi jika semua sudah keputusan mereka berdua. Setelah melewati malam pertama di hotel mewah itu, paginya pengantin baru itu sudah check out dari hotel. Begitu pula Bondan dan Rima juga melakukan hal yang sama dan pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan pengantin baru itu sedang menuju rumah barunya yang ada di kawasan elit di kota tersebut. Apa nanti kita akan tinggal berdua saja di sana? Tanya Vika kepada suaminya yang sedang fokus menyetir. Memang kenapa? Bukankah itu bagus jika kita hanya berdua saja? Jawab Emma melirik sekilas istrinya yang sedang menatapnya. Itu sih mau kamu. Vika mencebikkan bibirnya kesal sedangkan Emma sudah tergelak. Lalu tangan kirinya mengusap pucuk kepala istrinya dengan lembut, membuat jantung Vika berdetak tidak beraturan. Duh, kenapa sih masih deg-degan saja kalau dia bersikap manis kayak gitu? Batin Vika meleleh. Tidak berselang lama, keduanya kini sudah sampai ke tempat tujuan mereka. Mobil yang dikendarai Emma sudah terparkir di halaman rumah mewah berlantai 2 yang diyakini jika itu adalah rumah baru yang akan mereka tinggali. Wow, apa ini tidak terlalu besar jika untuk kita berdua? Tanya Vika saat mereka sudah turun dari dalam mobil. Tentu saja tidak, karena akan ada anak-anak kita nanti yang akan meramaikan rumah ini, jawab Emma sembari merangkul pundak istrinya. Blus, wajah Vika memerah saat suaminya membahas masalah anak-anak. Ya ampun, dia bilang tadi anak-anak. Berarti dia ingin lebih dari satu anak. Apa aku sanggup? Batin Vika. Ayo kita masuk. Emma menggandeng tangan istrinya dengan mesra melangkah bersama ke dalam rumah itu. Rumah ini sangat besar sayang, apa aku sanggup untuk membersihkannya? Tanya Vika saat sudah di dalam rumah itu, tepatnya di ruang tamu. Aku menikahimu itu untuk menjadi istriku dan juga menjadikan ratu dalam hati dan hidupku. Jadi aku tidak akan membiarkanmu mengerjakan pekerjaan rumah. Nanti akan ada ART dari rumah mami yang akan membersihkan rumah ini setiap harinya dari pagi sampai sore hari. Jelas Emma sembari menatap istrinya dengan lembut dan penuh cinta. Ya ampun, kenapa kata-katanya manis sekali? Dan aku lama-lama jadi diabetes beneran ini. Batin Vika meronta. Vika tidak menyangka jika suaminya itu penuh perhatian kepadanya. Sepertinya ia adalah gadis yang beruntung di dunia ini karena mendapatkan cinta Emmanuel. Emma mendudukkan diri di sofa yang ada di ruang tamu tersebut. Ia sedikit mendongak dan menatap istrinya yang masih berdiri di dekatnya dengan kening yang berkerut. Jangan menatapku seperti itu, ucap Vika. Wajahnya kini sudah bersemu
lalu merah. Duh, tatapan matanya dan bibir manisnya itu loh bikin orang hilaf terus, batin Vika. Memangnya kenapa? Tanya Emma tersenyum manis. Tuh kan, jangan tersenyum seperti itu. Neng gak kuat bang, keluh Vika dalam hati. Hihi, istriku gemesin banget sih, pengen gigit pipinya, batin Emma. Gak apa-apa, kita belum melihat ruangan lainnya, ucap Vika sudah mulai gugup saat suaminya menatapnya dengan intens. Nanti saja, ada hal lain yang harus dikerjakan, jawab Emma lalu menarik tangan Vika hingga membuat istrinya itu jatuh ke dalam pangkuannya, dan tentu saja gerakan cepat suaminya membuat Vika terkejut dan memekik tertahan. Kamu kebiasaan deh, kesal Vika. Katanya ada hal yang mau dikerjakan, tanya Vika lalu ingin beranjak dari pangkuan suaminya, namun gerakan sudah ditahan oleh Emma. Nuwe, kesal Vika saat pinggangnya sudah dipeluk erat oleh Emma. Manggil apa tadi? Dasar tidak sopan. Sepertinya bibir manismu ini harus diberi pelajaran ya, ucap Emma dengan nada yang sedikit kesal. Kemudian salah satu tangannya merambat naik ke tengkuk Vika dan sedikit menekannya. Kamu mau apa? Vika memundurkan kepalanya, namun tengkuknya ditahan oleh Emma hingga membuat dirinya tidak berkutik. Tentu saja memberikanmu pelajaran, jawab Emma semakin memajukan wajahnya. Kemudian ia mencium bibir manis itu dengan sangat lembut dan penuh dengan cinta. Dasar modus, pekik Vika di dalam hati. Namun walau begitu, ia tetap menikmati ciuman itu, bahkan ia membalas setiap pagutan yang diberikan oleh suaminya. Tangan yang tadinya menahan dada bidang Emma kini sudah berpindah ke leher kokoh itu dan mengalung indah di sana untuk memperdalam ciumannya. Aku mencintaimu, bisik Emma lalu menggendong tubuh istrinya menuju kamar utama yang ada di lantai 2.